Apate Gajah Mada Sedo, ya saya rasa Majapahit sampai ke sini itu seperti singa ompong, turun, decline, sampai sekarang kita alami. Nah, maka kembali kepada prinsip Bhayangkara itu tidak hanya jargon. Jargon hanya mempengaruhi 20% dari tingkat kepercayaan kita. Baru karena leluhur kita itu Kertanegara, Gajah Mada, Tribuana Tunggadewi, bahkan Soekarno memiliki skala visi yang sangat jauh, tidak seperti kebanyakan kita sekarang karena sudah bingung masalah mental. Nanti seorang prajurit pastikan harus holistik dan komprehensif, dari orang tua, dari pelaku yang mau mendaftar ke BRIMOB, ke TNI kita, terserah. Pastikan ketika kamu mendaftar bukan karena aspek material, ya, materialistik untuk kebutuhan penghidupanmu. Oh, aku BRIMOB, hanya bisa foto selfie. Mohon maaf ya, hanya foto selfie, hanya biar dapat pacar, hanya biar diakui anak saya jadi ANS. Tidak begitu. Pastikan Anda berani dari dalam. Anda tahu hulu hilir keputusan Anda ketika menjadi seorang Bhayangkara atau prajurit, sebelum Anda tergulung oleh mental Anda sendiri yang hancur. Saya mohon saudara-saudara nanti dimanapun di aspek ya, semua dari aspek elemen, tolong ini nanti juga harus disoundingkan. Untuk apa mengirim seseorang yang tidak siap untuk berperang? Mending lebih selektif ketika Anda menyeleksi nanti. Lebih selektif. Nanti ada dinamanya profiling ya. Anda bisa hitung weton ya, atau pakai icing atau apa. Kalau di Jawa ada weton ya, dihitung dulu hari apesnya atau apa. Jadi dia tahu kapasitas dan kapabilitas dia dengan bioritmik alam semesta. Dan aspek mental itu harus matang. Modal satria itu tuh, itu disebut kekuatan madep mantep, iman. Baru bisa hanyakan musuh. Kalau musuh dari dalam sudah tidak dihanyakan, ya jangan harap bisa menghanyakan musuh dari luar. Karena sesuatu yang ada di sekitar diri kita itu cermin, pantulan dari diri kita. Nah, itu sekilasnya begitu. Mohon nanti dijadikan introspeksi dan referensi apa yang saya paparkan ini, karena Bhayangkara itu bukan pasukan sembarangan, tidak hanya pride yang hanya berada di lip service, tapi harus utuh. Itu harapan saya, komprehensif dan holistik, integral gitu Mas, kira-kira Mas. Mbah, ini masukannya mantap sekali nih Mbah. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbah. Apa yang membuat Patih Gajah Mada mempunyai loyalitas dan integritas yang kuat terhadap Majapahit di tempo lalu, Mbah? Ya. Salah satunya ini karena kita berada di jalur simpul apa namanya? Simpul energi. Nah, energi ini membawa warisan. Warisan apa? Warisan nilai dan segala potensi yang memungkinkan di dalam kontur keberadaan jagat raya ini. Nah, kebetulan Mas, kita memiliki leluhur yang sudah mengoptimalkan kecerdasan dalam dirinya yang luar biasa. Prasejarah sampai tercatat di sejarah. Kita sering menyebutnya kemampuan syakti, kesaktian. Kesaktian bukan hanya kekuatan, kesaktian juga berarti kecerdasan. Nah, karena ini turun-temurun, ini yang diserap oleh para pahlawan kita di zaman dulu. Karena ini juga berada dari kualitas pendahulunya yang mewariskan turun-temurun ajaran leluhur. Memang secara masif, sekarang kita sedang berhadapan dengan sesuatu. Maka Bhinneka Tunggal Ika ini sedang berhadapan dengan apa? Architect of Deception. Jadi warisan-warisan ini, kurikulum-kurikulum yang seharusnya bisa di-download, karena zaman dulu sudah ada sekolah-sekolah tinggi seperti Kadiat Mikan, Kawisesan, Kaprawiran, Kaharsian atau Kadewa Guruan. Ini sudah luntur pasca Majapahit. Jadi skala berpikir kita hari ini memungkinkan sangat minim bisa menembus skala berpikir orang zaman dulu. Karena sudah kehilangan sanad ya, sudah kehilangan jejaring keilmuan.
jejaring pelajaran, padahal kualitasnya zaman dulu tinggi dan besar. Nah sekarang kita harus berani studi kasus, harus berani mengungkap case-case yang memang perlu diungkap, ya. Karena buktinya ketika Majapahit ini lengser, Inggris, Portugis, ya kan, Turki Utsmani atau Ottoman, Belanda dan Jepang merongrong kita. Dampak dari lengsernya Majapahit. Maka pasti ada arus balik. Kalau dulu arusnya dari sini ke sono, akhirnya kita mendapat karma dari sono ke sini. Nah sekarang titik baliknya dari sini ke sono lagi arusnya. Ini permainan lintas energi. Nah energi ini harus dipahami kalau orang harus punya ngilmu. Nah ngilmunya sudah tidak ada. Nah Mahapati Gajah Mada bisa seperti itu karena menerapkan ngilmu-ngilmu yang diwariskan dari leluhur sebelumnya. Nah sementara kita untuk sampai ke sana harus berjuang 2 kali 3 kali lipat karena terjadi arsitek of deception. Apa? Penaklukan sebuah bangsa, sebuah negara tidak perlu menggunakan embargo ekonomi atau sanksi ekonomi, invasi militer. Tidak harus seperti itu caranya. Tapi ketika kita bisa menghancurkan bukti sejarah dan artefaknya, kita bisa melakukan. Yang kedua, kaburkan semua simpul-simpul ajaran. Ketiga, bikin minder, hapus semuanya. Nah, disinilah terjadi degradasi kesadaran yang tentunya akan mempengaruhi representasi integritas. Kualitas manusianya berkurang karena tidak lagi punya jati diri, tidak lagi punya mental spirit yang kokoh karena ilmunya sudah sanatnya lepas, simpulnya terputus jauh karena dihapuskan keterhubungannya dengan leluhur. Ya, ini yang kita alami sebagai karma kolektif, hukuman secara kolektif. Maka kita harus merestorasi secara kolektif di setiap aspek elemen masyarakat kita, dari yang bawah sampai ke atas. Nah, ini harapan kita akan ke sana. Untuk apa? Ya karena kita menjalani misi. Misinya adalah kembali ke jati diri, akhirnya biar punya adab. Dari punya adab menjadi peradaban. Nah, kita harus mengulang itu lagi. Kenapa ya? Karena kita diizinkan turun di bumi, memakan apapun dari bumi, dipinjami semuanya, tapi kita harus mengerjakan misi. Karena setiap dari kita adalah utusan dari Sang Kholik, jalani misinya. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada. Misi beliau yang membawa peradaban. Ya, sekarang kita misinya apa? Tanya ulang kepada diri kita. Makanya nanti bukan berarti sekarang kita harus mengikuti itu, tapi poin substansi yang kita inspirasi. Kita harus bisa menyengkuyung, mulai lagi mengembangkan sikap gotong royong, toleransi, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Jadi diri kita, tidak peduli apa profesi Anda, menjadi influencer, menjadi tentara, menjadi brimob atau apa, itu ya secara kolektifnya. Yang penting Anda kokoh dan pastikan Anda tahu itu tugas Anda, bukan hanya Anda terjebak oleh mental rendahan yang hanya urusannya soal materialistik berlebihan, mental rusak berlebihan. Maka saya bilang kita sudah dikacau oleh mental di dalam yang sudah mulai rusak atau kacau. Akhirnya kita terkena apa? Liberalistik, sindrom liberalistik, kapitalistik, imperialismenya itu. Tapi kita bisa hadapi saat kita mengatasi mental. Makanya bukan uang yang jadi masalah. Ketika uang itu berada di dompet tidak jadi masalah. Tapi ketika dia berada di pikiran jadi masalah. Apapun saja kalau sudah mengepung pikiran kita ini jadi masalah. Musuh ketika sudah mengepung kita di dalam pikiran itu menjadi sebuah ketakutan. Ini jadi masalah. Maka ketika melangkah itu tidak titis, tatas, tuntas. Nah ini sudah tidak diajarkan ilmu untuk memperkokoh spirit ini. Karena terpisah jauh. Nah Mahapati melakukan itu di waktu itu dari leluhurnya. Karena kita terpisah jauh. Ya ini harus kita bareng-bareng. Kalau tidak bareng-bareng tidak bisa. Gitu Mas kira-kira. Jadi terima kasih Mbah. Itu penting memang kita sebagai
manusia yang hidup turun ke bumi ini, kita mengetahui misi visi hidup kita ya, dan pentingnya menjadi diri sendiri ya Mbah ya. Itu penting ya. Oke Mbah, kita lanjut Mbah. Ini mungkin pertanyaan yang penutup ini yang mau ditanyakan itu disampaikan ke Mbah ya. Kenapa tempo lalu itu Bayangkara itu dapat dijuluki sebagai pasukan elit pengawal Raja Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada Mbah? Ya, oke, terima kasih. Ya, kembali ke frame tadi ya. Frame dasarnya begini. Kenapa itu dipilih? Tentunya kalau sesuatu dipilih itu pasti berbeda dengan yang lain dalam suatu kelompok ya, dalam suatu komunitas, dalam suatu wahana ya. Sesuatu dipilih itu pasti berbeda dan memiliki nilai plus. Nah, ini karena apa? Satu, pasukan itu berintegritas, Mas. Berarti tahu tentang jati diri dia, minimal jati dirinya sendiri. Integritas ya, karena memiliki kualitas berpikir. Jadi berperang itu tidak perlu ototnya besar, tapi punya integritas. Maka sekitar ada begini ya, sudut begini, straight begini. Ini cara hard, kasar ke atas. Ke bawah ini soft. Kamu mau memilih yang soft atau yang hard? Pilih kekerasan atau kelembutan. Kalau kekerasan, nodong, maksa, force, yaitu prajurit kasar. Tapi prajurit kasar harus mempunyai teknik diplomasi, soft, halus. Ini perang. Yang keempat, di sini ada resultan. Di antara hard dan soft itu ada namanya resultan. Nah, ini sebenarnya apa? Among kinemongan, kemampuan memahami situasi dan kondisi, atau ngempan papan. Ini yang sudah tidak ada di dalam tradisi kita. Padahal itu strategi. Itu strategi apapun saja, termasuk nanti prajurit harus bisa mengembangkan itu. 3 cara ini, kasar, resultan, atau soft. 3 cara. Nah, ini harus ada karena Bayangkara melakukan itu. Baru loyalitas. Kita setia itu bukan kepada atasan, itu implikasi dari kita sudah setia kepada integritas kita, jati diri kita. Maka kita tahu dan hilir. Orang-orang yang menjadi pengkhianat karena dia tidak jujur dan tidak tahu siapa dirinya. Kalau dia tahu siapa dirinya dan jujur terhadap dirinya, dia tidak akan mengkhianati sesuatu, bahkan atasan tidak ada, karena dia tidak berani mengkhianati kediriannya. Jadi orang zaman dulu itu hanya wedi, takut itu dengan dirinya sendiri, karena di dalam dirinya sendiri jumeneng zat yang maha tinggi. Ojo selak karo batine, itu kalau orang Jawa. Jangan sekali kamu membelok dari batinmu sendiri, maka kamu akan menimbulkan pembelotan-pembelotan di luar dirimu yang menjadikan azas awalmu sebagai manusia yang berniat tulus dan bertujuan mulia itu lengser. Jadi niat itu harus tulus dan bertujuan mulia. Nah, itu integritas yang selalu dipegang oleh Mahapatih dalam 15 pasukan memimpin. Integritasnya niat tulus dan tujuan mulia. Apapun saja itu, dan nanti sub-subnya ada di bawah ini karena ada kurikulumnya yang membentuk manusia menjadi berkapasitas seperti itu. Maka ini karena dia seperti satu wadah yang memiliki nilai plus, ya akhirnya diambil sebagai pasukan yang mengawal raja, pengaman raja. Nah, maka ada tujuan pokok ya, ada tujuan pokok atau tujuan sosial ya, pokok utama di dalam ranah sosial, ada tujuan terkandung. Nah, kalau satria harus tahu tujuan terkandung, wajib. Tapi kalau orang umum mungkin tidak perlu, tapi sebenarnya ya wajib juga. Tapi karena ranah seorang prajurit itu memiliki pergerakan ya, mobilitas yang lebih berbeda, lebih khusus, lebih spesifik, maka dia harus tahu siapa dirinya. Maka tentukan dulu. Sebelum memilih berikrar kamu menjadi seorang prajurit, tentukan dulu bahwa kamu sudah punya jiwa loyalitas, integritas, dan jiwa militan yang tanggap. 3 ini harus dimiliki minimal sebagai
dasar kita. Kalau tiga ini tidak dimiliki, ya sudah tidak punya bahan. Ibarat manusia itu apa? Linglung mas, limbung, bingung pergerakannya karena tidak punya navigasi. Navigasinya adalah intuisi, ya, intuisi yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena tidak punya intuisi, secanggih apapun alatnya yang diperlengkapkan ke dia, tapi kalau sudah tidak punya jati diri, ya tentunya tidak akan maksimal. Karena alat itu juga terpengaruh oleh operatornya. Maka pada waktu itu kualitasnya disebut berbeda. Hanya dengan senjata terbatas, tapi bisa melakukan apa yang harus dilakukan sebagai tujuannya, tujuan khusus, yaitu mengamankan raja. Nah itu kira-kira mas ya, mungkin sekilasnya. Banyak terima kasih Mbah Tunjung. Ini apa namanya, dengan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan sama Mbah Tunjung ini, semoga bisa menjadi penyemangat, trigger untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertugas. Terima kasih Mbah Tunjung. Rahayu Sagung Dumadi.